Baik, selamat pagi sahabat UT. Perkenalkan, nama saya Patrick Jarso. Di sini hari ini kita akan menjelaskan tentang asesmen adaptif berbasis AI. Ini memenuhi tugas 3 dalam mata kuliah inovasi pembelajaran. Asesmen adaptif adalah metode penilaian atau evaluasi yang cerdas atau seringkali berbasis AI atau komputer yang menyesuaikan tingkat kesulitan soal secara real time berdasarkan kemampuan dan respon peserta didik. Ini berbeda dari ujian konvensional di mana semua peserta mendapatkan soal yang sama dengan urutan yang sama. Konsep utama asesmen adaptif adalah yang pertama personalisasi, kedua efisiensi, dan ketiga akurasi. Personalisasi ini soal yang diberikan kepada mahasiswa, kepada seorang peserta didik akan unik dan spesifik sesuai dengan kemampuan mereka saat itu. Kemudian efisiensi, karena sistem tidak membuat waktu dengan soal yang terlalu mudah atau terlalu sulit. Jumlah soal, tingkat kemampuan peserta didik dapat diukur dengan jumlah soal yang lebih sedikit dibandingkan ujian biasa. Kemudian akurasi. Akurasi ini tujuannya adalah untuk menemukan tingkat kemampuan sejati peserta didik dengan presisi yang lebih tinggi. Kemudian kita lihat tahap awal, mengapa asesmen bisa tidak efisien. Yang pertama, tunjukkan masalah atau ketidakadilan ujian biasa. Tuliskan 10 soal ujian tradisional yang sama untuk semua siswa. Tanyakan kepada mereka apakah siswa yang pintar merasa 10 soal ini menguji batas kemampuan mereka. Kemudian tanyakan lagi kepada peserta didik, apakah siswa yang kesulitan merasa frustasi dengan 10 soal tersebut. Kemudian tahap intinya, yang kedua tahap intinya, menjelaskan logika cerdas atau simulasi kartu. Ini adalah bagian penting untuk menunjukkan proses adaptif yang bekerja tanpa internet. Alat yang dibutuhkan, kita persiapkan 3 set kartu, kartu merah, kartu kuning, dan kartu biru sebagai pengganti bank soal. Kemudian kartu biru kita gunakan soal yang agak mudah, soal yang mudah di level 1-nya. Kemudian kartu kuning soal yang sedang kita gunakan di level 2. Ini nanti kita gunakan dalam tahap awal. Kemudian kartu merah kita gunakan soal yang sulit pada level ketiga. Kemudian langkah simulasinya, soal awal atau penyelidikan kita berikan kartu kuning yang ada pada level 2 tadi, pertama kepada siswa A dan siswa B. Ini kita berikan contoh ya kepada siswa A dan siswa B. Kemudian siswa A ini yang pintar atau yang jago. Siswa A menjawab benar. Aturan main cerdas, jika benar tingkatkan kesulitannya. Kemudian ambil kartu kuning dan berikan kartu merah atau level 3 berikutnya. Penjelasan. Oke, sistem ini mendeteksi atau Anda mahasiswa mendeteksi kepada siswa-siswi jago atau tidaknya seorang peserta didik. Kemudian siswa B ini perlu bantuan. Siswa B menjawab salah. Aturan main yang cerdas, jika salah turunkan kesulitan, ambil kartu kuning dan berikan kartu biru, turunkan ke level 1. Kemudian tahap akhir, manfaat praktis atau laporan offline-nya. Jelaskan output dari sistem atau hasil asesmen dan bagaimana
hasil itu membantu meskipun tanpa internet. Nah, jadi ada manfaat untuk dosen atau guru dan manfaat untuk mahasiswa atau siswa. Nah, pertama, manfaat untuk dosen atau guru, hasilnya jelas meskipun tanpa aplikasi. Hasil dari proses kartu tadi menghasilkan skor kompetensi yang sangat spesifik, ya. Kemudian contohnya, siswa A berhenti di soal merah karena 2 kali salah, berarti kompetensi sejati dia adalah level 3. Siswa B berhenti di soal biru, berarti dia di level 1. Nah, guru bisa tahu siapa yang harus diperkaya dan siapa yang harus diintervensi. Otomatis yang akan diperkaya adalah siswa A dan yang harus diintervensi terlebih dahulu ada B, siswa B, ya. Kemudian manfaat untuk mahasiswa atau siswa. Jalur belajar personal mahasiswa kini tidak lagi merasa gagal. Nah, mereka tahu bahwa hasil mereka akurat. Mereka tahu persis materi mana yang harus diulang, atau misalnya semua soal biru dan kuning yang dia jawab salah. Ya, ini sedikit penjelasan mengenai asesmen adaptif berbasis AI. Sekian dari saya, terima kasih.